Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Roni di Berpacu Dalam Misteri. Gimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang cukup, dan diberikan ketenangan di dalam hidup. Kali ini saya akan melanjutkan cerita horor karya dari Indra Gunawan yang berjudul Wulan Part 5. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tonton video ini sampai selesai. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi. Seperti biasa, siapkan kopi, teh, duduk senyaman mungkin, pejamkan mata kalian, dengarkan dan simak baik-baik ceritanya. Kabar tentang adanya teror setan gosong itu dengan cepat menyebar ke seantero desa, bahkan sampai di desa-desa tetangga. Entah benar atau hanya sekedar jelata, mulai ada beberapa orang yang mengaku melihat atau bertemu dengan sosok setan gosong itu, terutama kaum ibu-ibu. Saat sedang belanja sayur di warung, saat bekerja di sawah, saat sedang mencuci pakaian di kali, saat sedang duduk bergerombol mencari kutu, yang mereka bicarakan tak lain dan tak bukan adalah adanya teror setan gosong ini. Suasana desa yang semula adem ayem kini menjadi sedikit keruh. Pak Bayan yang tangkap akan situasi segera mengambil tindakan tegas. Kegiatan ronda malam semakin ditingkatkan. Jumlah petugas ronda juga ditambah. Selain itu, pemimpin desa itu juga menghimbau kepada warganya untuk tidak membesar-besarkan masalah ini. Kalau sampai ada yang ketahuan menyebarkan berita bohong tentang kemunculan setan gosong ini, akan saya tindak tegas. Begitu kata Pak Bayan saat memimpin rapat desa. Namun himbauan itu hanya dianggap angin lalu oleh sebagian warga. Berita tentang kemunculan setan gosong ini semakin ramai semakin dari mulut ke mulut, dengan dibumbui cerita-cerita seram yang membuat warga semakin enggan untuk keluar rumah, terutama di waktu malam hari. Sedikit banyak kabar tentang kemunculan setan gosong ini berimbas kepada keluarga Mas Joko. Tak sedikit warga yang akhirnya mengait-ngaitkan kemunculan teror ini dengan keluarga tersebut, terutama kepada anak mereka, Wulan. Wulan dianggap sebagai biang keladi dari semua masalah ini, terutama oleh orang-orang yang selama ini memang tak menyukai kehadiran anak itu. Seolah menyiramkan minyak ke dalam kobaran api, isu tentang kemunculan setan gosong ini merasa dimanfaatkan dan mereka jadikan senjata untuk semakin memojokkan anak itu. Hal itu jelas membuat tidak hanya kedua orang tua Wulan, tapi juga Bu Rati sebagai gurunya merasa resah. Ini sudah hari keempat Wulan mogok sekolah. Jika terus dibiarkan, maka anak itu akan semakin banyak ketinggalan pelajaran. Sementara ujian kelulusan sudah semakin dekat. Sebagai seorang guru, jelas ia tak ingin ada muridnya yang tak lulus. Ide yang kemarin sempat terlintas di kepalanya masih ia simpan. Guru muda itu belum sempat membicarakannya kepada Pak Slamet selaku kepala sekolah, karena Bu Rati masih berharap Wulan kembali bersedia masuk sekolah. Tapi jika keadaannya terus seperti ini, rasanya harapan itu akan sulit untuk diterkabul. Akhirnya, Bu Ratih pun memberanikan diri untuk mengutarakan idenya itu kepada Pak Slamet. Bu Ratih yakin itu tanggapan pertama yang diberikan oleh Pak Slamet saat Bu Ratih mengutarakan niatnya. Saya yakin, Pak, biar bagaimanapun Wulan adalah murid saya dan dia anak yang cerdas. Sangat disayangkan kalau anak itu sampai tak lulus, apalagi sampai putus sekolah, jawab Bu Ratih mantap. Saya memang pernah mendengar sistem pembelajaran yang seperti ini. Namun, apa itu tidak akan merepotkan Bu Ratih? Mengajar di sekolah ini saja sudah cukup menyita waktu ibu. Apalagi kalau nanti juga harus mengajar Wulan di rumahnya. Ditambah dengan letak rumah Wulan yang sedikit terpencil dan berada di tempat yang katanya angker, serta sikap beberapa warga yang kurang bersahabat dengan keluarga Wulan.
Jujur, saya sedikit mengkhawatirkan keselamatan Bu Rati, ujar Pak Slamet. Saya pindah ke desa ini bersama orang tua saya semenjak saya masih kecil, Pak. Jadi desa ini sudah seperti tanah kelahiran saya sendiri. Seluk-beluk desa ini sudah sangat saya hafal. Begitu juga dengan tabiat para warganya. Jadi Pak Slamet tak perlu terlalu khawatir. Saya sudah mempertimbangkan semuanya masak-masak. Dan meski saya perempuan, saya cukup bisa untuk menjaga diri saya sendiri. Jelas Bu Rati mencoba mempertahankan ide yang disampaikannya. Pak Slamet nampak berpikir sejenak, lalu sambil tersenyum ia berkata, "Baiklah, kalau begitu, tak ada salahnya kalau cara itu kita coba, Bu." "Jadi Bapak setuju?" Rona bahagia terpancar dari wajah cantik Bu Rati, membuat Pak Slamet yang melihatnya merasa sedikit jengah. "Ya, sebagai kepala sekolah, saya juga merasa ikut bertanggung jawab atas kasus yang menimpa Wulan ini. Jadi untuk awal-awalnya nanti, saya sendiri yang akan mendampingi Bu Rati mengajar Wulan di rumahnya." "Ah, saya rasa itu tak perlu, Pak. Saya bisa melakukannya sendiri kok. Lagi pula Bapak masih banyak tugas lain yang mesti dilakukan kan?" "Tak apa, Bu. Hanya untuk beberapa hari saja kok. Hitung-hitung, saya juga ingin mengenal lebih dekat keluarga dari anak didik saya, sekaligus menjaga pandangan negatif dari para warga." Lega hati Bu Rati setelah mendengar kesanggupan dari sang kepala sekolah. Masalah pelik yang tengah ia hadapi akhirnya menemui jalan keluar, dan mulai hari itu juga ia memutuskan untuk mulai merencananya. Siang selepas mengejar di sekolah, ia pulang sebentar untuk sekedar berganti pakaian dan makan siang, lalu segera menuju ke Pondok Mas Joko yang berada di Tegal Salahan. Tanggapan dari keluarga kecil itu juga cukup positif. Mereka sangat berterima kasih dengan kesediaan Bu Rati untuk mengajar Wulan di rumah. Di hari-hari awal memang terasa sedikit sulit, karena Wulan sepertinya masih enggan untuk bertemu dengan Bu Rati. Namun, dengan kesabaran dan ketelatenan guru muda itu, ditambah dengan kehadiran Pak Slamet sang kepala sekolah, akhirnya sikap Wulan sedikit demi sedikit mulai melunak. Sambil mengajar, sesekali Bu Rati mencuri-curi pandang ke arah anak didiknya itu, mencoba menyelami apa yang ada di dalam pikirannya. Pun begitu, guru muda itu masih tetap belum berani untuk menatap mata Wulan secara langsung. Masih ada getaran-getaran aneh yang ia rasakan setiap pandangan mereka saling bertemu. Dan apa yang dikatakan oleh Pak Slamet tempo hari pun akhirnya menjadi kenyataan. Kasakusuk warga mulai terdengar kurang sedap saat melihat kegiatan yang dilakukan oleh Bu Rati itu. Mereka menganggap Bu Rati terlalu berlebihan, terlalu pilih kasih, dan terlalu mengistimewakan Wulan dibanding dengan murid-murid yang lain. Tapi semua kasakusuk itu hanya mereka ucapkan di belakang Bu Rati, tanpa berani mengungkapkannya secara terang-terangan, mengingat selain Bu Rati adalah sosok yang cukup dihormati di desa itu, guru muda itu juga adalah keponakan dari Pak Dulmodin, orang yang paling dituakan di Kedung Jati. Sementara di desa Ngantian, Ki Suryo juga tersenyum puas. Langkah pertama yang ia buat berjalan dengan lancar. Warga Kedung Jati mulai terpengaruh oleh keberadaan setan gosong ciptaannya dan mengait-ngaitkan teror setan gosong itu dengan anak bernama Wulan. Tinggal menunggu waktu untuk melancarkan aksi selanjutnya. Namun keberadaan guru muda yang semakin dekat dengan anak bernama Wulan itu sedikit mengganggunya. Perempuan itu bisa saja nanti akan menjadi batu sandungan bagi rencana yang telah ia susun masak-masak. Sepertinya aku harus memberi sedikit peringatan kepada guru perempuan itu agar tak terlalu ikut campur dengan rencana yang telah aku susun. Laki-laki tua itu menggumam pelan sambil menghembuskan asap rokoknya kuat-kuat. Siang itu seperti biasa, sepulang mengajar di sekolah, Bu Rati langsung menuju ke Pondok Mas Joko di Tegal Salahan. Banyak tugas sekolah yang harus diselesaikan oleh Wulan hari itu juga.
Sambil menemani Wulan mengerjakan tugasnya, guru muda itu asik mengobrol dengan si empunya rumah, Mas Joko. Laki-laki yang dikenal pendiam itu ternyata cukup enak untuk diajak ngobrol. Demikian juga dengan Mbak Romlah, istrinya. Perempuan yang masih terlihat cantik di usianya yang sudah tak lagi muda itu sibuk menyiapkan minuman dan makanan kecil untuk menemani sang guru mengajar. Hal itu membuat Bu Rati telah betah berlama-lama di pondok itu, hingga tanpa sadar hari pun beranjak sore. Sudah waktunya untuk Bu Rati pamit pulang. Sudah hampir maghrib, Bu. Apa tidak sebaiknya biar diantar sama bapaknya Wulan? Kata Mbak Romla saat Bu Rati pamit. Hari ini memang hari pertama Bu Rati mengajar Wulan di rumah tanpa ditemani oleh Pak Slamet. Wajar kalau Mbak Romla sedikit mengkhawatirkan guru perempuan itu. Terima kasih, Mbak, tapi saya rasa tak perlu. Saya bisa pulang sendiri kok. Lagi pula saya kan bawa motor. Tolak Bu Rati halus. Ya sudah kalau begitu. Hati-hati ya, Bu. Dan terima kasih banyak loh. Sudah bersedia mengajar Wulan di rumah. Ujar Mbak Romlah lagi. Iya, sama-sama, Mbak. Bu Rati menjalankan sepeda motor bebeknya perlahan, menyusuri jalanan berbatu tegal Salahan. Matahari sudah hampir tenggelam di ufuk barat sana. Angin sore bertiup lembut menyapu wajah cantiknya. Terasa sangat menyejukkan, membuat guru muda itu tanpa sadar menyunggingkan senyum manisnya. Namun rasa sejuk itu berubah menjadi sedikit gerah saat sepeda motor yang dikendarainya mendekati area buk yang berada di antara tanjakan dan turunan jalan Tegal Salahan. Bu Rati menghentikan laju motornya. Indranya yang memang lebih tajam dari orang kebanyakan menangkap adanya sesuatu yang tak wajar. Ada yang diam-diam sedang mengawasinya, atau lebih tepatnya berusaha untuk menghalangi perjalanannya. Bu Rati mengedarkan pandangannya, mencoba mencari-cari keberadaan sesuatu yang tengah berusaha untuk mengganggunya. Hidung mungilnya mengendus aroma yang tak sedap, aroma sangit bercampur busuk yang terasa begitu menyengat. Bau ini, Bu Rati membatin sambil terus memperhatikan situasi di sekelilingnya. Ada rasa merinding yang ia rasakan menjalar di seluruh permukaan kulit tubuhnya. Biar bagaimanapun, ia seorang perempuan. Menghadapi situasi seperti ini di tempat dan waktu yang kurang menguntungkan, jelas bukan sesuatu yang menyenangkan baginya. Mungkin hanya perasaanku saja. Guru muda itu berusaha menepis segala prasangka buruknya, lalu kembali berusaha melajukan motor bebeknya. Sialnya, mesin kendaraan itu justru mati tanpa sebab. Beberapa kali guru muda itu berusaha menyalakannya, namun hasilnya nihil. Sial, kenapa di saat seperti ini? Bu Rati tertegun saat samar-samar ia mendengar suara langkah kaki dari arah belakangnya. Rasa takut kembali menjalar di dalam benaknya. Hati kecilnya mengatakan, jangan menoleh ke belakang. Namun nalurinya berkata lain. Perlahan, guru muda itu memutar kepalanya dan Wulan, kau rupanya. Bu Rati berseru lega. Begitu menyadari bahwa yang datang menghampirinya adalah Wulan, anak muridnya sendiri. Bu Rati, kenapa? Kau berhenti di sini? Wulan bertanya sambil melirik sekilas ke arah motor sang guru. Enggak kok. Ini loh, motor ibu tiba-tiba mogok. Gak tahu kenapa. Wulan sendiri mau kemana? Ini sudah hampir maghrib loh. Bu Rati menjawab sambil terus berusaha mengotak-atik motor bebeknya. Gak kemana-mana kok, Bu. Kebetulan tadi keluar dan lihat Bu Rati berhenti di sini seperti orang kebingungan. Wulan bantu dorong motornya ya, Bu. Wulan memegangi bagian belakang motor bebek itu bersamaan dengan Bu Rati yang juga tengah kembali mencoba menstarter motornya. Ajaib, mesin motor yang semula ngadat itu berhasil menyala dengan sangat mudahnya. Alhamdulillah, Bu Rati mengucap lega.
sudah mau nyala lagi nih motor Ibu Lan. Wulan sekarang pulang saja ya. Sudah mau maghrib loh ini. Nanti kamu dicariin emakmu lagi. Ya sudah kalau begitu. Hati-hati ya Bu. Wulan melepas pegangan tangannya dari kendaraan sang guru. Bu Ratih pun lalu menjalankan motornya perlahan setelah sebelumnya melempar senyum tipis kepada sang murid. Wulan membalas senyuman itu. Kedua mata beningnya menatap kepergian sang guru hingga saat bayangan sang guru lenyap di atas tanjakan, senyum gadis cilik itu tiba-tiba berubah menjadi sebuah seringaian tajam. Kedua mata beningnya melirik sekilas ke arah rimbunan semak yang tumbuh subur di jalan. Lirikan yang terasa begitu tajam dan juga mengerikan. Waktu maghrib telah lewat saat Bu Ratih sampai di rumah. Guru muda itu segera mandi dan menyiapkan makan malam untuk sang ayah, lalu masuk ke dalam kamar. Masih banyak tugas yang harus ia selesaikan malam ini. Ditemani oleh alunan musik lembut dari radio, perempuan itu mulai sibuk mengoreksi hasil ulangan murid-muridnya. Hingga tanpa terasa, hari pun merambat kian larut. Bu Ratih masih sibuk dengan pekerjaannya saat dari ruang depan samar-samar terdengar suara sang ayah yang tengah asik mengobrol dengan seseorang. Dari suaranya, Bu Ratih tahu teman ngobrol sang ayah itu adalah Pak Slamet. Dasar laki-laki, Bu Ratih menggumam lirih sambil menahan senyum. Belakangan ini, laki-laki itu memang semakin sering datang berkunjung ke rumahnya, sekedar untuk ngobrol-ngobrol sambil main catur dengan sang ayah. Mungkin karena jenuh, mengingat Pak Slamet memang tinggal sendirian di rumahnya yang lumayan besar itu. Sementara sang ayah yang seorang pensiunan guru juga tak terlalu memiliki banyak kegiatan. Hubungan Pak Slamet dengan ayahnya memang sangat dekat, mengingat Pak Soleh sang ayah dulu adalah juga seorang guru sekaligus seniornya Pak Slamet. Namun begitu, baru belakangan ini saja Pak Slamet jadi rajin berkunjung. Biasanya beliau datang kalau memang lagi ada perlu saja. Bu Ratih bukannya tak tahu Pak Slamet selama ini menaruh sedikit perhatian kepadanya. Namun sebagai perempuan ia berusaha untuk menahan diri. Apalagi laki-laki itu sepertinya belum memiliki keberanian untuk mengungkapkan perasaannya. Laki-laki itu hanya berani menunjukkan sedikit perhatian lebih kepadanya, tak lebih dan tak kurang. Kenapa aku jadi mikirin dia sih? Bu Ratih menggumam sambil menggulung senyum. Wajahnya nampak bersemu merah menahan malu. Gegas perempuan itu kembali menyibukkan diri dengan tugas-tugasnya. Sementara malam merambat kian larut, suasana pun terasa semakin sepi. Hanya suara obrolan Pak Slamet dengan sang ayah yang masih terdengar samar dari arah ruang tamu. Tinggal beberapa lembar kertas lagi tugas yang harus ia koreksi saat tiba-tiba Bu Ratih merasakan hawa di dalam kamarnya berubah menjadi sedikit gerah. Guru muda itu menghentikan sejenak kesibukannya, lalu meraih gelas berisi air putih di atas meja. Digenggamnya si gelas itu sampai tandas, berharap itu bisa sedikit mengurangi rasa gerah yang tiba-tiba ia rasakan. Namun segelas air putih itu sepertinya tak cukup untuk mengusir rasa gerah yang melanda. Bu Ratih lalu beranjak dari kursi yang didudukinya dan melangkah perlahan menuju ke arah jendela kamarnya. Dibukanya daun jendela itu lebar-lebar hingga udara segar dari luar bisa leluasa masuk ke dalam kamarnya. Hembusan angin malam menyapu lembut wajah cantiknya, terasa begitu sejuk dan menyegarkan. Sengaja Bu Ratih berdiri berlama-lama di depan jendela yang terbuka itu untuk menikmati sejuknya angin malam. Suasana di luar sedikit temaram, cahaya rembulan nerobos sela-sela dedaunan pohon mangga yang tumbuh tepat di samping kamarnya. Suara nyanyian jangkrik dan belalang kayu terdengar begitu merdu. Sungguh suasana malam yang begitu sempurna membuat Bu Ratih semakin enggan untuk beranjak dari depan jendela itu. Namun suasana indah itu tak bertahan lama. Hidung mungil perempuan itu tiba-tiba mengendus aroma yang kurang sedap. Bau sangit bercampur dengan aroma busuk yang menusuk.
aroma yang sama dengan aroma yang ia endus di area Tegal Salahan saat ia pulang dari rumah Mas Joko sore tadi. Gegas tangan guru muda itu meraih daun jendela bermaksud untuk menutupnya. Namun gerakan tangan itu terhenti saat tiba-tiba entah dari mana asalnya muncul seraut wajah gosong menyeramkan tepat di depan wajah cantiknya. Bu Rati tercekat, wajahnya seketika memucat dengan tubuh gemetaran. Sementara sosok wajah gosong yang hanya berjarak sekian sentimeter dari wajahnya itu menyeringai lebar ke arahnya, memamerkan gigi geliginya yang menghitam. Kedua matanya melotot. Hembusan nafasnya yang berbau sangat busuk menerpa wajah sang guru yang sudah sepucat mayat itu. Bu Rati terhuyung mundur dengan tubuh gemetar hebat. Ingin rasanya ia berteriak, namun mulut terasa tersumbat. Kedua mata beningnya membeliak, pandangannya perlahan mengabur. Sekujur tubuhnya terasa lemas, kedua kakinya tak mampu lagi menopang bobot tubuhnya, hingga tanpa ampun tubuh guru muda itu ambruk menimpa meja. Suara berderak keras dari meja yang tertimpa oleh tubuh Bu Rati mengejutkan Pak Slamet dan Pak Soleh yang sedang asik bermain catur di ruang tamu. Kedua laki-laki itu segera menghambur ke arah kamar Bu Rati, disusul oleh Ramadan yang sepertinya juga belum tidur. "Astagfirullah, Rati!" Pak Soleh berseru panik saat mendapat sang anak sulung telah tergeletak pingsan di atas lantai. Pak Slamet dengan susah payah segera mengangkat tubuh guru muda itu dan membaringkannya di atas dipan. "Ramadan, tolong ambilkan minyak kayu putih!" Pak Soleh berseru pada anak bungsunya. Namun, alih-alih melaksanakan perintah sang ayah, anak laki-laki itu justru diam terpaku sambil menatap ke arah jendela yang masih terbuka lebar dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. "Ramadan!" seru Pak Soleh lagi. Setan!" Anak laki-laki itu berteriak sambil menunjuk ke arah jendela, lalu berbalik dan berlari kembali ke arah kamarnya. "Bocah gendang!" Pak Soleh menggerutu kesal sambil melangkah ke arah jendela dan menutupnya rapat-rapat. Sementara Pak Slamet masih nampak sibuk berusaha menyadarkan Bu Rati. Pak Soleh lalu membuka lemari, mencoba mencari minyak kayu putih, balsem, atau apapun yang kiranya bisa dia pakai untuk menyadarkan sang anak. Beruntung, laki-laki itu segera bisa menemukan apa yang dicarinya. Pak Soleh lalu mendekat ke arah ranjang, membantu Pak Slamet menyadarkan Bu Rati dengan mengoleskan minyak kayu putih di sekitaran hidung Bu Rati. Perlahan, tubuh guru muda itu pun menggeliat. Kedua matanya mengerjap. Hal yang pertama kali ia lihat adalah wajah Pak Slamet yang berada di hadapannya. Sontak, perempuan itu pun menghambur dan memeluk tubuh Pak Slamet. "Pak, saya takut, Pak. Tadi ada..." Bu Rati berucap dengan suara gemetar. Segemetar tubuhnya yang masih memeluk tubuh Pak Slamet erat-erat. "Sudah, Bu, tenang. Tak perlu takut. Sudah ada saya dan Bapak di sini." Pak Slamet berusaha melepaskan pelukan Bu Rati. Tak enak rasanya ia dipeluk-peluk begitu di hadapan Pak Soleh. Sadar dengan apa yang telah ia lakukan, Bu Rati pun segera melepaskan pelukannya, lalu menunduk berusaha menyembunyikan wajah yang memerah karena menahan malu. "Sebentar, biar ku ambilkan minum dulu, Matt." Kemana sih Ramadan tadi? Mbak Yunya pingsan kok malah ditinggal minggat begitu." Sambil menggerutu, Pak Soleh lalu beranjak menuju ke arah dapur. "Maaf, Pak, tadi saya..." Bu Rati semakin tertunduk, tak kuasa untuk melanjutkan kata-katanya. "Iya, Bu, gak apa-apa kok. Ada apa sebenarnya? Kenapa Ibu tiba-tiba bisa pingsan seperti itu?" Pak Slamet duduk di atas kursi yang berada tak jauh dari ranjang tempat Bu Ratih duduk. Anu, Pak, tadi itu..."
Bu Rati segera menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Suaranya masih terdengar gemetar. Kedua matanya sekali melirik ke arah jendela yang kini telah tertutup rapat. Wajah gosong meringis yang begitu menyeramkan itu masih terbayang jelas di pelupuk matanya. Setan gosong. Pak Slamet nampak terkejut mendengar penuturan Bu Rati. Jadi penampakan setan gosong itu benar-benar ada ya? Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri, Pak. Muncul tiba-tiba tepat di depan wajah saya. Sangat menyeramkan, juga menjijikkan. Baunya busuk, ampun. Ujar Bu Rati mencoba meyakinkan. Dan sore tadi, saat saya pulang dari rumah Wulan, saya juga mencium aroma yang sama saat melintas di turunan jalan Tegal Salahan. Bau sangit bercampur busuk. Saya yakin itu bau dari makhluk itu. Saya takut, Pak. Kenapa tiba-tiba hantu itu muncul meneror saya? Apa salah saya, Pak? Sambung Bu Rati. Aneh. Pak Slamet menggumam pelan. Apa jangan-jangan... Apanya yang aneh, Matt? Pak Slamet yang telah kembali dari dapur dan mendengar ucapan Pak Slamet bertanya. Enggak kok, Pak. Sedikit tergagap Pak Slamet menjawab. Ini loh, kok aneh. Bu Rati bisa tiba-tiba pingsan begitu. Padahal kan nggak sakit nggak apa. Mungkin dia kecapean, Matt. Pak Soleh memberikan gelas berisi air putih yang dibawanya kepada Rati. Nih, minum dulu teh. Habis itu istirahat. Jangan dipaksakan kerja kalau memang kamu lelah. Kayak besok nggak ada hari lagi. Bu Rati menerima gelas dari sang ayah, lalu menenggak isinya sampai tandas. Sementara Pak Slamet masih termenung di tempat duduknya, memikirkan soal setan gosong yang tiba-tiba muncul meneror perempuan yang menjadi pujaan hatinya itu. Ini tidak bisa dibiarkan. Ini harus segera diselidiki. Bisa repot nanti urusannya kalau setan gosong itu terus dibiarkan meneror warga. Batin Pak Slamet. Rasa penasaran yang terlalu berlebihan terkadang bisa membuat orang lupa segalanya. Mungkin itu yang terjadi dengan Pak Slamet di malam itu. Setelah berhasil menenangkan Bu Rati yang sempat syok, laki-laki itu lalu pamit pulang karena hari memang sudah malam. Tapi itu hanyalah alasan. Karena begitu keluar dari rumah Pak Soleh, laki-laki itu tidak benar-benar pulang, melainkan justru menyelinap ke kebun samping rumah Pak Soleh. Kebun yang berbatasan langsung dengan kamar Bu Rati, di mana ada jendela dari kamar itu yang menghadap tepat ke arah kebun ini. Sambil mengendap-endap di antara lebatnya pepohonan, kedua mata Pak Slamet tak lepas memperhatikan suasana di sekeliling. Setan atau bukan, ia sudah bertekad untuk membongkar misteri penampakan setan gosong yang telah berani mengganggu wanita pujaan hatinya itu. Dan sepertinya usaha Pak Slamet tak sia-sia. Meskipun ia tak menemukan petunjuk atau jejak dari setan gosong yang dicarinya, namun ia melihat sekelebat bayangan yang menyelinap ke arah belakang rumah Pak Soleh. Jelas itu manusia, karena samar-samar Pak Slamet bisa mendengar suara langkah kakinya yang menginjak dedaunan kering. Tanpa membuang waktu lagi, Pak Slamet pun kemudian mengikuti sosok itu secara diam-diam. Ini sangat mencurigakan, batin Pak Slamet sambil terus mengikuti sosok itu. Bukannya menuju ke jalan desa yang terang, orang itu justru terus mengendap-endap menyelinap dari kebun ke kebun milik warga yang gelap, sambil sesekali celingak-celinguk memperhatikan situasi di sekelilingnya. Jelas orang ini pasti punya niat tidak baik, batin Pak Slamet lagi, sambil terus mengikuti sosok mencurigakan itu dari kejauhan. Sengaja Pak Slamet menjaga jarak agar tak sampai ketahuan oleh orang yang sedang membuntuti-nya. Sampai akhirnya sosok yang diikutinya itu berhenti di teras salah satu rumah warga. Itu kan rumah Pak Maharto,
batin Pak Slamet sambil merunduk di balik semak-semak. Lampu penerangan yang hanya remang-remang di teras itu tak cukup untuk membantu penglihatan Pak Slamet, hingga ia tak bisa melihat wajah sosok itu dengan jelas. Sosok itu kembali mengedarkan pandangannya, seolah ingin memastikan bahwa tak ada seorang pun yang melihatnya datang ke rumah itu. Setelah merasa semua aman, orang itu pun segera mengetuk pintu rumah Pak Marto. Ketukan yang terdengar unik. Selain begitu pelan, juga tidak seperti suara orang mengetuk pintu pada umumnya. Mungkin itu semacam kode yang hanya dimengerti oleh sang tamu dan tuan rumah, dan itu membuat Pak Slamet semakin curiga. Tak lama, pintu rumah itu pun terbuka dengan perlahan. Pak Slamet mempertajam indera penglihatannya. Bias cahaya dari dalam rumah menerangi wajah sang tamu. Meski tak begitu terang, namun sudah cukup untuk membuat Pak Slamet mengenali wajah dari si tamu misterius itu. Loh, itu kan? Pak Slamet kembali dibuat terkejut. Sosok yang sedang ia ikuti itu ternyata adalah Ki Suryo, warga dusun Ngantian yang dikenal sebagai seorang dukun yang sangat sakti. Mau apa dukun itu datang malam-malam ke rumah Pak Marto? Dan kenapa sebelumnya tadi sempat mengendap-endap di pekarangan rumah Pak Soleh? Rasa penasaran Pak Slamet tak mampu ia bendung lagi. Masih dengan mengendap-endap, laki-laki itu lalu menyelinap ke samping rumah Pak Marto, bermaksud untuk mengintip dan menguping pembicaraan dua orang yang ia curigai itu. Nasib baik sepertinya masih berpihak kepada Pak Slamet. Dinding rumah Pak Marto yang hanya terbuat dari anyaman bambu itu membuat Pak Slamet bisa leluasa untuk mengintip ke dalam, sekaligus juga mencuri dengar pembicaraan antara Ki Suryo dan Pak Marto. Sayangnya, kedua orang itu bicara dengan suara setengah berbisik, membuat Pak Slamet hanya bisa mendengar pembicaraan itu sepotong-sepotong. Sepertinya Ki Suryo menyuruh Pak Marto untuk melakukan sesuatu. Melakukan apa? Pak Slamet tak begitu jelas mendengar, sementara Pak Marto sepertinya sempat protes kepada dukun itu. Laki-laki itu sempat menyinggung nama Wulan, juga anaknya yang baru beberapa hari lalu meninggal. Selain itu, Pak Slamet juga sempat mendengar laki-laki itu menyebut soal tumbal, perjanjian, harta, dan entah apa lagi. Tak begitu jelas di pendengaran Pak Slamet. Lakukan dengan hati-hati, Marto. Jangan sampai membuat orang lain curiga. Aku memang sudah memberi sedikit peringatan kepada guru perempuan yang sok tahu itu. Namun sepertinya kepala sekolah itu juga sudah mulai ikut campur. Mereka tak sebodoh warga desa yang lain. Jadi hati-hatilah dengan kedua orang itu. Terkejut Pak Slamet tak saat mendengar namanya disebut-sebut. Dan kata-kata Ki Suryo tadi sudah cukup untuk membuktikan bahwa teror setan gosong yang tengah melanda desa ini masih ada hubungannya dengan laki-laki itu. Ini bukan sesuatu yang bagus, apalagi kata-kata Ki Suryo tadi jelas mengandung ancaman untuk dirinya, juga Bu Rati. Aku harus tahu lebih banyak lagi, batin Pak Slamet sambil kembali menempelkan telinganya ke dinding anyaman bambu. Hei, siapa di situ? Sebuah suara mengejutkan Pak Slamet, disusul dengan selarik cahaya senter yang menyorot ke arahnya. Sial, petugas ronda. Bisa gawat urusannya kalau aku sampai ketahuan. Pak Slamet buru-buru menyelinap ke balik semak-semak untuk menghindari sorotan cahaya senter itu. Hei, jangan lari. Mau maling ya? Wedus, malah dikira maling. Sungut Pak Slamet sambil terus mengendap-endap menjauh dari pekarangan rumah Pak Marto. Pagar bambu setinggi dada ia lompati begitu saja. Woi, maling, jangan lari. Kejar, kejar. Jangan sampai lolos. Jancuk, umpat Pak Slamet sambil terus berlari dan berusaha mencari tempat untuk bersembunyi. Sementara para peronda itu juga ikut berlari mengejarnya. Tanpa pikir panjang,
Pak Slamet lalu menerabas ribunan kebun jagung milik salah seorang warga. Tanaman jagung yang sudah mulai meninggi itu tumbuh rapat, cukup untuk menyembunyikan tubuh Pak Slamet. Tapi laki-laki itu merasa belum sepenuhnya aman. Bisa saja para peronda itu ikut mengejarnya menerabas lebatnya tanaman jagung ini. Tak mau ambil resiko, Pak Slamet lalu kembali mengendap-endap di antara rimbunnya tanaman jagung menuju ke arah utara, sementara suara para peronda yang mengejarnya terdengar semakin mendekat. Kemana larinya tadi? Aku yakin tadi ke arah sini. Jangan-jangan ngumpat di kebun jagung itu. Ayo, kita coba cari di sana. Sial, betulkan dugaanku? Gerutu Pak Slamet sambil terus mengendap-endap dan mempercepat langkahnya. Tak ada pilihan lain sepertinya. Hanya ada satu tempat bersembunyi yang aman untuk menghindari dari para peronda itu, kuburan. Ya, tempat itulah yang kini dituju oleh Pak Slamet. Begitu lolos dari rimbunan tanaman jagung, Pak Slamet semakin mempercepat laju larinya ke arah pemakaman desa yang jaraknya sudah tak jauh lagi. Sementara para peronda yang mengejarnya masih terjebak di antara lebatnya tanaman jagung. Pak Slamet melompati parit yang membatasi desa dengan area pemakaman umum itu, lalu segera menyelinap ke dalam salah satu cungkup yang ada di kuburan itu. Aman. Pak Slamet menghela nafas lega. Ia tahu betul siapa-siapa saja yang bertugas ronda di dalam itu. Mereka semua orang-orang yang penakut, tak mungkin berani mengejarnya sampai ke dalam kompleks pemakaman ini. Sial, kemana ya larinya maling tadi? Sayup-sayup Pak Slamet masih bisa mendengar suara para peronda yang melintas di jalan setapak di depan area pemakaman. Gak tahu juga, ini kebun jagung sudah kita cari dari ujung ke ujung, tapi tidak ada. Apa jangan-jangan ngumpet di kuburan ya? Dah mungkin lah. Mana berani ngumpet di kuburan malam-malam begini. Kuburan itu kan angker. Atau jangan-jangan lari ke arah lain. Ya sudah, ayo kita cari ke tempat lain. Keburu jauh nanti. Hampir tertawa, Pak Slamet mendengar celotehan para peronda itu. Dasar orang-orang penakut, ejek Pak Slamet dalam hati. Suara para peronda itu terdengar makin menjauh untuk akhirnya menghilang dari pendengaran Pak Slamet. Keadaan sepertinya sudah aman. Pak Slamet pun bermaksud untuk bangkit dan kembali ke desa. Namun baru saja ia hendak bangun dari duduknya, tiba-tiba sebuah tangan menyentuh pundaknya dari belakang. Ini? Pak Slamet tertegun. Bulu kuduknya merinding, manakala indera penciumannya mengendus aroma sangit bercampur busuk yang begitu memualkan perut. Bau sangit dan bau busuk ini seperti... Pelan-pelan Pak Slamet menoleh belakang. Benar saja, meski suasana sedikit gelap, namun bias cahaya lampu teras rumah warga yang menerobos dari sela-sela dedaunan sudah cukup untuk membantu indera penglihatan Pak Slamet. Sosok hitam, gosong dengan wajah meringis telah berdiri tepat di belakangnya. Setan! Setan gosong! Gagap suara Pak Slamet mengiringi tubuhnya yang mengelesot lemas. Laki-laki itu pingsan dengan tubuh menyandar pada batu nisan. Oke teman-teman, ceritanya bersambung dulu ya. Kita lanjutkan di part selanjutnya. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe dan like. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan cerita terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak ceritanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya Roni undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.